Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rian Januar Fadilah. My student's number is 192122129. In this occasion, I'm not alone here. I have partner. Her name is Raden Seninda Haryantini with student's number 192122127. Please, Seni, introduce yourself first. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Raden Sani Dariyantini. My student's number is 192122127. In this video, we are going to do an interview, and now there are speakers who will accompany us on this occasion. So, before we conduct the interview, let me introduce him first. So, his name is Adam Firdaus Hermawan, and he is one of the students of Siliwangi University who is active in UKM Seni Music. As we know that in this day, there are many influences of globalization that have led the other cultures like foreign cultures. One of which is modern musical instruments that compete with our traditional musical instruments, namely angklung. So how can angklung develop like modern musical instruments? Listen the answer together, and hopefully it can make us more aware of the importance of always preserving traditional musical instruments. The first questions, menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan alat musik tradisional? Menurut pendapat saya, alat musik tradisional itu alat musik yang berkembang di daerah-daerah secara turun-temurun gitu. Untuk di Indonesia sendiri, salah satunya ada angklung. Nah, angklung ini punya ciri khas gitu. Untuk di Indonesia sendiri, untuk yang menyerupai angklung itu sangat jarang ya, kecuali kayak arumba kayak gitu, tapi itu alat pukul. Nah, kalau angklung ini alat getar gitu. Nah, jadi dari bentuk, warna, dan juga suaranya pun berbeda dengan alat musik lain, khususnya di seluruh dunia lah gitu. Baik, jadi bagaimana pendapat Anda mengenai alat musik tradisional di Indonesia? Baik, menurut saya seharusnya alat musik tradisional di Indonesia itu harus lebih berkembang ya, khususnya di kalangan kaum muda gitu, untuk milenial zaman sekarang. Dikarenakan untuk alat musik tradisional di Indonesia sendiri mempunyai beragam jenis ya, kayak gamelan, terus angklung, dan sebagainya gitu. Nah, untuk gamelan sendiri di dunia itu sepertinya jarang ya untuk ditemui seperti gamelan di Indonesia ini. Lalu angklung juga emang jarang banget gitu ditemui di dunia ini. Nah, oleh karena itu seharusnya golongan muda menurut saya harus lebih memperhatikan lagi gitu untuk alat musik yang ada di Indonesia seperti gamelan, angklung, dan alat musik tradisional lain yang ada di Indonesia maupun di daerahnya sendiri. Lalu bagaimana pendapat Anda terhadap minat masyarakat Indonesia terkait kesenian alat musik tradisional? Untuk minat masyarakat Indonesia, menurut saya terhadap alat musik tradisional itu kurang ya, dikarenakan masuknya budaya luar gitu, seperti musik modern, pop, rock, dan sebagainya gitu, sehingga kesenian kita sendiri terlupakan gitu. Padahal kesenian tradisional ini merupakan warisan leluhur gitu yang harus kita lestarikan gitu, dan harus kita jaga gitu keadaannya gitu, seperti itu. Tetapi meskipun begitu, di beberapa wilayah masih ada orang-orang yang selalu peduli gitu, terhadap alat musik tradisional. Nah, untuk di UKM Seni Musik sendiri adanya salah satu contoh untuk menaikkan nilai budaya atau tradisional yang ada di Indonesia itu adalah pagelaran gitu. Nah, di pagelaran itu setiap anggota, khususnya anggota baru gitu ya, nanti akan menampilkan hasil karyanya berupa musik gitu. Salah satunya menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, tari tradisional, dan sebagainya. Oh ya, dan mengapa di era globalisasi ini sangat berpengaruh gitu terhadap kesenian alat musik tradisional? Menurut saya untuk pengaruh di era globalisasi sekarang itu pasti ada saja ya. Salah satunya untuk di sisi positifnya itu, untuk angklung sendiri sudah terkenal gitu di luar negeri seperti di Australia, Jerman, Prancis, dan lain-lainnya gitu.
Namun untuk di angklung sendiri pernah tampil gitu. Yang saya tahu angklung itu pernah ditampilkan di luar negeri, itu kayak di Hamburg, Jerman. Nah, untuk di luar negeri sendiri pernah ada suatu komunitas yang sangat diapresiasi gitu di salah satu kota di Eropa, yaitu Paris, Prancis. Nah, di sana ada komunitas angklung Saung Ujo gitu. Nah, selain diapresiasi, mereka juga tampil di sana gitu, memeriahkan serta menghibur warga-warga yang ada di Paris. Untuk sisi negatifnya, sayang sekali ya, karena di antusias di luar negeri itu sangat tinggi, namun di dalam negeri malah berlawanan gitu. Seperti generasi kita itu kurang memelihara dan kurang menyayangi budaya tradisional kita gitu, khususnya di Jawa Barat gitu. Nah, oleh karena itu yang saya harapkan gitu untuk para generasi muda khususnya yang ada di Jawa Barat dan lebih khususnya lagi di wilayah Unsil lah gitu, untuk lebih bisa menaikkan gitu serta melestarikan alat musik tradisional di Indonesia. Oh ya, bagaimana harapan Anda terkait kesenian alat tradisional di era globalisasi ini? Adakah cara untuk mewujudkan hal tersebut? Harapan saya, harapan rekan-rekan teman saya di UKM Seni Musik Unsil, dan mungkin seluruh seniman Indonesia ya, berharap semoga alat musik tradisional di Indonesia itu semakin diminati dan dilestarikan oleh kalangan muda maupun oleh kalangan apapun lah itu. Karena di era modernisasi ini alat musik semakin berkembang, khususnya untuk modern gitu. Nah, karena berkembangnya alat modern, saya harap gitu alat tradisional juga tidak ditinggalkan lah, seperti itu. Nah, untuk cara mewujudkannya, dari rekan-rekan UKM Seni Musik Unsil itu telah menyelenggarakan pagelaran itu. Pagelaran sendiri merupakan seperti yang tadi sebelumnya telah dijelaskan ya, untuk mengangkat budaya tradisional Indonesia, salah satunya alat musiknya. Nah, di pagelaran ini sasarannya merupakan anggota UKM Seni Musik dan untuk umumnya seluruh mahasiswa Universitas Siliwangi maupun masyarakat umum. Nah, sehingga di sana mereka gitu dapat mengetahui bahwa kami juga melestarikan loh budaya tradisional. Nah, jadi di Unsil juga punya gitu orang-orang yang ingin mengangkat budaya atau alat musik tradisional Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kami harap dan saya harap gitu alat musik tradisional dapat lebih dikenal, khususnya angklung, gamelan dan lainnya, dan budaya kita terjaga sebagaimana harapan leluhur kita. Alright, now we are at the end of the interview. So, after we talk, we get the conclusion. The conclusion of this interview are traditional musical instruments should not be abandoned because traditional music is the heritage of the ancestors of a nation that has been passed down from generation to generation. And these traditional musical instruments is the hallmark of a nation. So we have to maintaining and preserving culture with traditional music instruments is the obligation of every individual. In other words, cultural is a wealth that must be maintained and preserved by every ethnic group. Traditional musical instruments can also be collaborated with modern music that is not interesting to watch. That's all from our interview. Apologize if we made a mistake. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.